Selamat pagi. Pada hari ini kita akan membahas mengenai compliance audit atau audit ketaatan. Apa itu compliance atau ketaatan? Yaitu memiliki arti dasar di mana fokus kepada target populasi dari aturan-aturan di mana kita harus mematuhi aturan-aturan tersebut. Dan mengapa aturan-aturan tersebut harus dipenuhi? Karena itu adalah sebuah mandatori atau kewajiban untuk dijalankan oleh perusahaan. Comply berarti ketaatan, yaitu sama juga kita bisa menyebutnya dengan pemenuhan atau conformity terhadap aturan-aturan tersebut. Jadi di dalam perusahaan itu ada aturan-aturan, regulasi-regulasi yang harus dipenuhi. Tujuannya adalah untuk mengatur bisnis agar berjalan dengan efisien dan lebih efektif dan dalam hubungannya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan itu banyak sekali ya. Bisa dari pihak pemerintah, karyawan, pemegang saham, manajemen, bank, dan juga pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Nah, dalam aturan ketaatan ini itu untuk menjaga kewajaran atau fairness dari kegiatan operasional perusahaan. Karena di masing-masing pihak tersebut itu mempunyai kepentingannya masing-masing sehingga perlu disinkronisasi dengan aturan-aturan yang ada. Nah, compliance itu banyak hal ya, bisa terkait dengan peraturan perundang-undangan. Contohnya peraturan perundang-undangan tenaga kerja, peraturan perundang-undangan persaingan usaha yang sehat, peraturan perundang-undangan terkait dengan perpajakan. Itu pun juga kita bisa bagi lagi, misalnya perpajakan dalam ketentuan umum perpajakan, pajak penghasilan, PPN dan PPNBM, bea materai, dan sebagainya. Nah, undang-undang juga menyebar ya, banyak undang-undang lainnya juga yang memang menjadi titik concern yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Lalu standar-standar yang ditetapkan untuk perusahaan, misalnya standar halal, produk-produk dievaluasi kehalalannya. Lalu standar mengenai ISO 9001 mengenai sistem manajemen. Lalu juga ada misalnya standar ISO 14001 mengenai manajemen lingkungan. Lalu ada juga standar operasional prosedur di dalam perusahaan yang mengatur berbagai macam hal, misalnya mengenai pembelian, pemberian diskon, retur barang, lalu untuk klaim biaya, permintaan dan settlement petty cash, pembayaran vendor, penerimaan uang dari distributor, dan sebagainya. Itu diatur dalam aturan-aturan perusahaan berbentuk SOP. Lalu bisa juga ketentuan-ketentuan atau persyaratan-persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Misalnya ketika perusahaan didirikan harus ada rapat umum pemegang saham, di mana nanti semuanya tertuang dalam akta notaris, atau misalnya harus ada surat keterangan domisili dan sebagainya. Lalu kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen untuk menjalankan perusahaan, misalnya dalam kondisi perusahaan farmasi, di mana dulu perusahaan farmasi khususnya obat berlogo, perusahaan farmasi swasta, itu menikmati profitabilitas yang tinggi. Setelah ada program BPJS dari pemerintah, maka industri farmasi melakukan respon. Artinya, semua warga negara Indonesia diwajibkan untuk menjadi bagian dari BPJS Kesehatan.
maka potensi pasien BPJS Kesehatan itu meningkat. Sehingga perusahaan-perusahaan farmasi swasta ini lalu menyesuaikan diri dengan melayani BPJS. Dampaknya apa? Profitabilitas mereka menurun, marginnya menurun. Yang tadi margin bisa mencapai sekitar 20% ke atas, namun setelah di era BPJS ini, margin mereka turun ke hanya belasan persen. Bahkan net marginnya bisa drop di bawah 10%. Misalnya contohnya 5%. Nah, itu maka perusahaan mengambil kebijakan tersebut karena terjadi perubahan dari kebijakan pemerintah, di mana potensi pasarnya besar walaupun margin kecil, maka harus dilakukan untuk mengejar volume. Kalau dia menolak untuk melakukan adjustment terhadap penjualannya, hanya fokus ke penjualan non BPJS, maka tentunya secara overall kinerja perusahaan farmasi tersebut dapat tergerus. Nah, itu diambil kebijakan oleh manajemen untuk memasuki pasar BPJS. Demikian rumah sakit juga seperti itu. Rumah sakit yang tadi melayani pasien-pasien umum, pasien-pasien asuransi, mulai berubah juga melayani pasien BPJS atau bahkan mendirikan rumah sakit tersendiri untuk pasien BPJS. Nah, regulasi-regulasi yang muncul ini itu butuh transparansi, ya, butuh pemenuhan untuk dipenuhi. Karena tentunya perubahan itu mutlak. Ketika lingkungan perusahaan berubah, maka industri juga akan menyesuaikan diri. Perusahaan juga akan menyesuaikan diri. Tentunya dalam rangka going concern, yaitu survival untuk jangka panjang. Tentunya perusahaan tidak mau ketika ada perubahan persaingan atau peta persaingan, dia tidak mengikuti dan akhirnya akan menyebabkan perusahaan menanggung konsekuensi, yaitu tergerusnya kinerja ataupun pangsa pasar, ya, perusahaan tersebut. Nah, oleh karena itu, aturan-aturan ini kan banyak ya, misalnya juga di aturan-aturan perbankan ya. Perbankan di Indonesia itu diawasi oleh Bank Indonesia dalam memenuhi berbagai macam aturan-aturannya. Ya, ada capital adequacy ratio, ada loan to deposit ratio dan sebagainya. Lalu di sisi lain juga perusahaan-perusahaan yang terkait dengan lembaga-lembaga keuangan non-bank atau perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan dirinya di pasar modal, tentunya dia juga diawasi oleh Bapepam dulu, yang sekarang OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, itu pun juga ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Misalnya harus melaporkan laporan keuangan secara kuartalan dan laporan tahunan yang diaudit oleh kantor akuntan publik. Itu tentunya juga merupakan aturan-aturan yang harus dipenuhi ketika perusahaan berada di lingkungan tersebut. Nah, bagaimana jika tidak memenuhi aturan-aturan tersebut? Konsekuensinya adalah perusahaan mengalami denda, mengalami surat teguran ya. Awalnya mengalami surat teguran, lalu tidak dilaksanakan juga, lalu mengalami denda, lalu mungkin bisa saja dikeluarkan gitu ya dari lingkungan tersebut, misalnya lingkungan industri tersebut ya. Artinya perusahaannya misalnya bisa di delisting atau perusahaannya akan berada di luar grup asosiasi. Misalnya contohnya di perusahaan farmasi ada yang namanya IPMG, International Pharmaceutical Manufacturing Group, di mana ini terdiri dari kumpulan-kumpulan perusahaan farmasi, ya, khususnya farmasi yang bergerak di penanaman modal asing. Mereka menciptakan aturan agar apa? Persaingan industrinya menjadi sehat. Nah, kita lihat ada perbedaan antara compliance dengan komitmen. Compliance tentunya pada level yang lebih rendah, komitmen lebih tinggi. Apa itu compliance? Compliance yaitu kita bedakan manajer itu sebagai pemikir dan perencana di sini. Lalu karyawan itu sebagai pelaku. Jadi ketika ada aturan-aturan, kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi, undang-undang, itu karyawan sebagai pelaksana yang melaksanakan aturan-aturan tersebut.
Sedangkan manajer itu berpikir atau merencanakan bagaimana menyiasati aturan-aturan tersebut agar tetap berjalan dengan taat atau memenuhi unsur ketaatan. Namun di sisi lain juga tidak merugikan kinerja perusahaan. Nah, kalau dari quote-nya ya, untuk compliance itu adalah sikap taat itu bagaimana dilakukan oleh karyawan dan organisasi tidak melakukan investasi pembelajaran terhadap karyawan bagaimana dia berkomitmen gitu. Jadi baru hanya sekedar memenuhi aturan bagaimana taat menjalankan ketaatan, namun belum sampai pada kesadaran. Nah, untuk komitmen ya, komitmen itu antara manajer dan karyawan berpartisipasi bersama dalam menentukan tujuan, lalu melakukan keputusan dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Di sini karyawan itu diinvestasikan dan diminta berkomitmen agar perusahaan berjalan secara sukses atau berjalan secara baik. Artinya tadi ya, dengan memenuhi aturan tersebut, dengan kesadaran penuh, maka karyawan berkomitmen, bahkan dia bisa juga terlibat dalam menyelesaikan masalah-masalah, dalam memenuhi tujuan-tujuan dari pemenuhan kebijakan manajemen tersebut dalam memenuhi aturan-aturan yang ada. Sehingga terdapat partisipasi aktif di karyawan untuk menyumbangkan ide-ide penyelesaian masalah dan sebagainya. Sehingga organisasi berjalan bersinergi untuk mencapai tujuannya. Nah, antara compliance dengan komitmen ini itu ada keseimbangan yang perlu diukur. Kalau dari segi compliance itu pemicunya adalah unsur yang ekstrinsik. Ekstrinsik itu maksudnya adalah pemicunya ada aturan dan kita sebagai bagian dari lingkungan aturan tersebut, perusahaan harus menaati. Dan karyawan sebagai bagian dari perusahaan, dia harus menaati aturan tersebut. Yang kedua, aturan itu, ketaatan itu adalah wajib sifatnya. Artinya ketika pemerintah sudah mengeluarkan aturan atau manajemen mengeluarkan kebijakan, atau ada standar-standar lain tadi seperti ISO, maka itu sudah harus dipenuhi. Tapi belum pada tahap level komitmen, baru memenuhi aturan tersebut. Nah, aturan-aturan tersebut ya tentunya dipenuhi dengan minimum requirement. Nanti kita akan bisa lihat ya dalam case study-nya. Untuk compliance ini merupakan satu proses untuk menaati aturan tersebut, yaitu melakukan segala sesuatu dengan benar, melakukan segala sesuatu dengan baik. Lalu pada tahap komitmen, itu pemicunya adalah unsur intrinsik, artinya dari dalam tadi. Karyawan karena dilibatkan, lalu di training, lalu diberikan kesadaran, go-nya apa, nilai plus minusnya apa, sehingga itu menjadi komitmen. Nah, komitmen ini berkait dengan motivasi dari karyawan tersebut. Bukan hanya memenuhi aturan, tapi memang dilakukan secara sukarela. Dan ketika komitmen itu sudah terbangun, artinya itu cuma sekedar menjadi guideline, panduan, bukan lagi aturan. Dan yang sifatnya itu, komitmen itu adalah situational, artinya tergantung kondisi. Aturan tetap terpenuhi, cuman itu bisa menjadi fleksibilitas. Tentunya fleksibilitas yang positif, yaitu melakukan segala sesuatu dengan benar. Ya, bukan terlihat benar. Kalau terlihat benar itu pada sisi compliance. Tapi kalau komitmen itu benar-benar melakukan sesuatu dengan benar. Nah, langkah-langkah untuk melakukan compliance audit itu langkah-langkahnya apa saja sih?
Pertama, tugas sebagai seorang auditor yaitu melakukan deteksi. Ya, melakukan deteksi. Kedua, melakukan preventif, tindakan-tindakan pencegahan. Yang ketiga adalah melihat respon. Tujuan dari compliance audit ini yaitu compliance audit merupakan proses ketaatan, ya, audit ketaatan untuk memastikan efektivitas dari perusahaan dalam memenuhi aturan-aturan dan untuk menghindari terjadinya sanksi-sanksi jika peraturan-peraturan tersebut tidak terpenuhi. Caranya bagaimana? Tujuannya itu tadi, yaitu melakukan deteksi terhadap isu-isu ketaatan yang terjadi dalam perusahaan. Yang kedua, melakukan tindakan preventif sebelum mereka menjadi satu masalah yang besar. Yang ketiga yaitu melakukan respon terhadap aturan-aturan yang menjadi persyaratan. Ini ada 5 langkah yang bisa dilakukan dalam melakukan compliance audit. Yang pertama adalah melakukan engagement, yaitu keterlibatan. Artinya ketika aturan itu ada, itu mulai dari tahap awal, itu aturan tersebut dipahami oleh masing-masing orang. Yaitu masing-masing orang menerima aturan tersebut, dibaca, lalu bahkan diberikan training untuk pemahaman lebih lanjut atau diskusi lebih lanjut. Artinya dengan diberikan tadi adanya aturan tersebut, berarti aturan tersebut memang karyawan tahu. Lalu ketika ada tahu, lalu di training, maka karyawan itu menjadi engage atau terlibat. Tahap yang kedua yaitu memisahkan area-area yang berbeda. Untuk perusahaan kita melakukan audit. Artinya pemisahan ini apa? Pemisahan segmen-segmen aturan. Misalnya aturan mengenai ISO 9001 dengan 14000 itu terpisah. Aturan-aturan mengenai IPMG dalam melakukan pengawasan terhadap promosi-promosi marketing di perusahaan-perusahaan farmasi itu juga berbeda. Lalu GMP, Good Manufacturing Practice, aturannya berbeda lagi. Nah, dalam melakukan proses audit itu by object audit tadi. Ketika kita mengaudit ISO 9001, maka auditnya akan fokus ke sana. Ketika kita melakukan audit GMP akan fokus ke sana. Ketika kita melakukan audit IPMG, itu akan fokus ke audit IPMG. Kenapa harus fokus? Karena dari fokus ini tentunya menentukan ruang lingkup audit. Ya. Ketika kita fokus berarti objektifnya sudah jelas. Dan audit programnya juga kita akan susun berdasarkan objektif atau objek dari audit tersebut. Yang tahap ketiga adalah melakukan fact finding. Fact finding itu dengan menemukan fakta-fakta, ya. Melalui apa? Melalui interview, melalui pengujian dokumen, melalui observasi, kita bisa melakukan berbagai macam teknik audit, ya. Interview itu untuk menemukan atau mengkonfirmasi hal-hal terhadap auditi, memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari jawaban-jawaban auditi tersebut, kita akan follow up. Apakah pertanyaannya itu akan menimbulkan pertanyaan baru? Tujuannya adalah untuk apa? Mengumpulkan data-data. Apakah memang auditi telah menjalankan aturan-aturan kebijakan-kebijakan, panduan-panduan secara benar? Bukan hanya tertulis saja tapi tidak dijalankan. Yang kedua itu melakukan pengujian dokumen. Wawancara aja tidak cukup, karena pada level wawancara itu hanya merupakan konfirmasi lisan. Tapi dengan kita melihat dokumen-dokumen, benar nggak sih ini dilaksanakan, dijalankan,
dokumen-dokumen yang tertera sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, itu lebih mengkonfirmasi lagi tindakan pemeriksaan yang kita lakukan ya terhadap ketaatan aturan yang dipenuhi oleh auditi. Melakukan observasi di lapangan, yaitu dengan terjun langsung. Misalnya pada saat melakukan audit terkait dengan IPMG, maka kita akan terjun ke lapangan, langsung terlibat dalam acara sponsorship untuk melihat apakah sponsorship yang dijalankan itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Lalu misalnya ketika ada audit proses atau prosedur di bagian produksi terkait dengan ISO 9001, itu juga dilakukan observasi ke lapangan untuk melihat fakta-fakta yang ada. Nah, itu step yang ketiga. Untuk step yang keempat, kita bisa menilai ya nature-nya dari laporan atau isu-isu yang ditemukan tadi. Ketika kita menemukan ya isu-isu yang ada, maka kita akan menilai apakah isu-isu ini itu merupakan hal yang minor, apakah merupakan hal yang major, apakah bisa diimprove, ya, diperbaiki untuk menjadi lebih baik dari segi pengendaliannya, atau memang harus dicarikan jalan keluar yang lain. Pada tahap terakhir itu melakukan diskusi mengenai fakta-fakta temuan dan memberikan rekomendasi. Nah, diskusi ini terhadap auditi dengan auditor itu tentunya diskusi dalam hal membahas kenapa nih aturan ini tidak bisa terpenuhi. Ada nggak sih pengendalian yang lain atau kontrol yang lain untuk tetap bisa memenuhi aturan tersebut. Dan bagaimana implementasinya nanti akan di follow up lebih lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat komponen-komponen kritikal ya yang merupakan bagaimana program manajemen risiko dan ketaatan terhadap aturan itu dilakukan. Kita bisa lihat misalnya mulai dari awalnya itu kita melihat dari sisi governance. Governance itu atau tata kelola itu pertama dimulai dengan melakukan setting dan melakukan maintenance terhadap budaya aturan, termasuk pengawasan dari manajemen senior. Artinya culture itu menjadi penting ya, menjadi dasar atau fondasi utama untuk membangun yang namanya compliance culture tersebut. Nah, ketika compliance culture sudah terbangun, maka dari segi implementasi itu akan menjadi ke arah yang positif. Namun ketika culture belum terbangun, adanya terjadi pertentangan sana-sini. Tidak bisa ini, tidak bisa itu. Kenapa harus begini dan ini itu, ini menghambat ini itu. Nah, itu akan tentunya menghabiskan sumber daya waktu, lalu juga manajemen menghadapi risiko ketidaktaatan, lalu juga kegiatan-kegiatan sehari-hari itu menjadi tidak efisien karena budaya itu belum terbentuk. Yang kedua yaitu membangun batasan peran dan tanggung jawab yang jelas ya di antara lini-lini organisasi. Nah, batasan-batasan ini penting. Misalnya, siapa yang melakukan pembuatan kebijakan? Siapa yang melaksanakan? Siapa yang mengawasi? Itu sangat penting ditentukan di tahap tata kelola ini. Artinya bahwa yang membuat aturan bisa saja berbeda dengan yang melaksanakan aturan. Dan tentu yang mengawasi akan berbeda lagi. Jadi kita balik ke pengawasan 3 lapis. Manajemen bisa mengawasi jajarannya, tapi di sisi lain akan ada filter ketiga yaitu pengawasan dari
Board of Commissioner, Komite Audit, melalui Internal Audit Department. Lalu kita menentukan apa itu tata kelola dan bagaimana melakukan pembentukan manajemen compliance. Nah, ada manajemen compliance ini tujuannya adalah agar bisa menilai pelaksanaan compliance sudah sejauh mana, dan bila masih belum memenuhi standar minimum maka harus dilakukan perbaikan atau memberikan feedback terhadap pelaksana untuk melakukan proses perbaikan ke depannya. Membangun dan memaintain seluruh aturan-aturan yang ada ya, agar itu dapat dilaksanakan dengan baik. Di sisi yang kedua yaitu melakukan penilaian risiko, yaitu dengan melakukan mapping aturan-aturan undang-undang yang berpengaruh atau harus diimplementasikan oleh perusahaan, itu dilakukan mapping. Artinya aturan-aturan yang ada itu tidak terlewatkan. Nah, biasanya dalam perusahaan itu terkait dengan aturan bisa berkonsultasi dengan legal, atau bisa juga dengan Departemen Compliance atau tadi Compliance Committee, atau juga bisa dengan Departemen Internal Audit yang memang mereka sangat concern kepada undang-undang atau aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan maupun standar-standar di dalam perusahaan. Yang kedua yaitu membangun bahasa risiko yang sama dan toleransi risiko yang sama. Jadi tiap komponen perusahaan itu harus memahami bahwa ketika aturan tidak terpenuhi maka terdapat risiko bagi perusahaan, dan ketika perusahaan menghadapi risiko maka itu akan berdampak kepada seluruh perusahaan tersebut. Bisa saja ia mengalami yang namanya boykot terhadap produk-produk yang ia keluarkan. Nah, oleh karena boykot tersebut, maka penjualan menurun. Ketika penjualan menurun, biaya tetap tidak tercover, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Yang ketiga yaitu membangun sebuah metodologi untuk memprioritaskan dan mengidentifikasi mana-mana saja area-area ketaatan yang harus difokuskan, terutama yang berisiko tinggi. Misalnya contohnya kalau di perusahaan farmasi itu tidak terpenuhi aturan IPMG, maka dia akan dikenakan penalti. Atau di Bank Indonesia juga seperti itu, ataupun di aturan-aturan OJK juga seperti itu. Nah, itu berarti memiliki risiko tinggi. Karena kenapa? Karena kena penalti. Selain kena penalti, maka akan dilaporkan kepada headquarter-nya perusahaan. Misalnya perusahaan farmasi adalah perusahaan Jepang, maka dia akan dilaporkan ke headquarter Jepang. Dan headquarter Jepang tentunya akan melakukan pressure ya terhadap perusahaan farmasi di Indonesia. Nah, ketika dia menerima itu, maka akan menjadi sesuatu yang tidak baik gitu. Karena kenapa? Perusahaan tentunya akan mempertahankan brand image mereka secara global. Nah, maka dari itu tadi kerjasama di bagian compliance atau komponen-komponen yang melakukan pengawasan terhadap ketaatan-ketaatan aturan itu memang harus bekerja sama dengan pelaksana aturan agar mereka menyadari bahwa ada risiko tersebut yang harus kita minimalisir. Pada tahap yang keempat kita bisa lihat kita akan melakukan penilaian risiko melalui program-program di mana itu akan berhubungan dengan compliance program. Jadi compliance program itu memang sudah harus disusun di dalam perusahaan. Artinya dengan program ketaatan ini, perusahaan akan bisa mengevaluasi, melakukan self-assessment, yaitu apakah memang aturan-aturan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak. Tahap selanjutnya yaitu kebijakan prosedur
dan pengendalian yang terkait dengan ketaatan-ketaatan dalam memenuhi aturan-aturan undang-undang standar-standar tersebut. Yaitu yang pertama dengan membangun dan memaintain kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, dan dokumen-dokumentasi pengendalian di dalam perusahaan. Jadi ini pada tahap implementasi ya. Artinya dengan adanya kebijakan prosedur itu tertulis, lalu dijalankan, lalu nanti dievaluasi. Lalu yang kedua itu membangun dan mensosialisasikan prinsip-prinsip kegiatan operasional perusahaan. Jadi tadi aturan-aturan tersebut yang sudah menjadi komitmen manajemen itu disosialisasikan agar dapat dijalankan pada tahap level pelaksana. Dan kebijakan-kebijakan prosedur, pengendalian dokumentasi tersebut itu dijalankan sebagaimana mestinya. Pada tahap selanjutnya, yaitu melakukan pengawasan terhadap ketaatan dan juga testing terhadap ketaatan tersebut. Yaitu yang pertama dengan membangun skop atau ruang lingkup dan frekuensi monitoring dan testing berdasarkan penilaian risiko. Jadi risiko yang besar tentunya frekuensinya akan menjadi tinggi untuk diawasi, atau tingkat kompleksitas aturan yang ada itu juga akan menjadi prioritas yang tinggi untuk dilakukan proses penilaian atau pengawasan. Yang kedua, membangun proses pengujian ketaatan dan juga schedule pengawasan. Jadi sudah ada tadi ya, dengan frekuensi tinggi atau sedang atau kecil, itu sudah ada terschedule. Artinya tadi perusahaan secara aktif melakukan evaluasi. Yang ketiga itu melakukan pengujian secara periodik dan juga pengendalian ketaatan secara periodik. Artinya ada penilaian secara periodik tadi ya, yang sudah ditentukan tadi tinggi, sedang, rendah tersebut, itu akan dilakukan dengan frekuensi tertentu. Sehingga akan dinilai secara repetitif. Dengan dinilai secara repetitif, maka diharapkan ketaatan itu berjalan sebagaimana mestinya. Karena ada proses pengawasan dan akhirnya evaluasi dan juga proses perbaikan. Lalu melakukan proses pengukuran dan pengawasan tindakan-tindakan korektif atau improvement dari finding ketaatan yang sudah dilakukan. Jadi memang kalau sudah ada temuan itu harus dilakukan proses perbaikan. Tujuannya adalah agar temuannya tidak menjadi repetitif. Nah, pada tahap selanjutnya yaitu melakukan pelaporan dan komunikasi. Yaitu yang pertama mengidentifikasi persyaratan-persyaratan pelaporan, membangun dashboard, dan juga indikator-indikator risiko kunci. Artinya ada KPI-nya di sini. Diukur apakah telah memenuhi KPI atau tidak di masing-masing karyawan. Dan itu mempengaruhi kinerja dari karyawan tersebut. Ketika kinerja karyawan 1 orang, 2 orang, dan seterusnya akhirnya menyeluruh ke perusahaannya baik, maka kondisi ketaatan dalam perusahaan itu pada level yang baik pula. Yang kedua yaitu menyediakan pelaporan secara terus-menerus dan periodik kepada senior manajemen, kepada pemerintah, dan juga kepada internal audit. Nah, aturan-aturan pelaporan-pelaporan ini secara periodik dan terus-menerus ini tujuannya tadi ya, untuk melakukan bagian dari proses pengawasan. Sehingga pihak-pihak yang terkait itu terinformasi bahwa ternyata perusahaan ini sudah menjalankan aturan-aturan secara baik. Yang ketiga yaitu membangun komunikasi ketaatan. Artinya komunikasi ini menjadi penting ya. Ketika ada hal yang tidak taat, itu dikomunikasikan lalu diperbaiki. Lalu ketika ada aturan baru itu disebarkan sehingga semua orang di dalam perusahaan aware dan dapat melaksanakan dengan baik. Bahkan malah dilakukan adanya training.
Yang keempat yaitu membangun komunikasi secara formal dan juga untuk melakukan eskalasi atas aturan-aturan ketaatan terkait dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Tahap selanjutnya yaitu compliance training. Artinya compliance training ini tadi ketika sudah ada temuan, sudah dikomunikasikan, sudah dilakukan perbaikan, lalu dilakukan training ulang. Tujuan training ini apa? Ya tadi membangun kesadaran. Membangun kesadaran tujuannya apa? Untuk membangun komitmen. Ketika membangun komitmen, maka aturan tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Pada compliance training itu yaitu dengan melakukan training dengan risiko-risiko tinggi, yaitu ketaatan-ketaatan terhadap aturan-aturan tersebut yang memang tinggi, itu perlu dilakukan training. Artinya training prioritas itu adalah untuk aturan-aturan yang kompleks, aturan-aturan yang memerlukan ketaatan yang tinggi itu diutamakan. Yang kedua, membangun rencana pelatihan, ya. Training atau pelatihan ini untuk seluruh perusahaan dan juga pihak-pihak yang terkait, misalnya kalau terkait dengan vendor, terkait dengan distributor, dengan investor, itu juga kalau memang aturan itu memang mempunyai satu supply chain management, maka itu harus di-link-kan semua pihak terinformasi sehingga aturan itu berjalan dengan baik. Artinya misalnya gini ya, di dalam perusahaan farmasi pelaksanaan kode etik IPMG itu kan terkait dengan health professional healthcare. Health professional healthcare itu adalah dokter, bagian farmasi, perawat, itu merupakan professional healthcare. Nah, maka pihak-pihak tersebut harus diinformasikan ada aturan seperti ini sehingga mereka mempunyai awareness atau kesadaran, menyadari bahwa perusahaan ada aturan yang harus dipenuhi. Perusahaan harus memenuhi aturan ini karena menjadi bagian dari asosiasi farmasi. Dan HCP tadi, Health Professional Healthcare tersebut, itu merupakan bagian dari perusahaan farmasi karena produk farmasi akan di-deliver atau dijual kepada institusi rumah sakit, di mana di dalamnya terdapat tadi dokter, perawat, apoteker yang memang harus terlibat dalam proses pemenuhan ketaatan terhadap kode etik IPMG. Lalu melakukan yang ketiga, sesi-sesi pelatihan. Tadi ketika ada case dibahas, lalu dilakukan repetitive training, sehingga karyawan itu selalu ingat, ada hal baru selalu diupdate, sehingga dapat disesuaikan proses pemenuhan ketaatan aturannya. Yang keempat, tadi melakukan update dan melakukan pelatihan yang terus-menerus agar dapat melaksanakan aturan dengan baik. Pada tahap selanjutnya, yaitu compliance technology. Compliance technology ini artinya teknologi ketaatan. Jadi kita bisa menggunakan sistem informasi untuk memenuhi ketaatan tersebut. Misalnya contoh sederhana, ketika ada aturan mengenai setiap karyawan wajib datang ke perusahaan untuk melakukan tapping secara fingerprint atas kehadirannya di perusahaan tersebut, jam masuk, jam keluar, untuk melihat pemenuhan standar kerja, jam kerja untuk karyawan tersebut. Nah, dengan menggunakan tadi sistem tapping fingerprint tadi, itu menggunakan teknologi. Nah, itu membantu proses ketaatan dalam memenuhi aturan kehadiran karyawan tersebut. Ketika misalnya tidak menggunakan peralatan teknologi, misalnya seperti menggunakan kartu, nah kartu itu bisa dititipkan ke orang lain untuk diabsenkan, ya, untuk di tapping, sehingga ia seolah-olah masuk on time padahal dia telat, dia tidak masuk, ternyata tertap masuk karena dia menitip kartunya untuk melakukan tapping.
Atau misalnya juga dengan sistem absen amano itu juga memiliki weakness gitu. Dengan berbantuan teknologi ini maka compliance itu dapat termonitor dengan lebih baik, dapat terawasi dengan melalui akses database secara mudah untuk melihat history, kehadiran karyawan, dan untuk hal lainnya. Nah, untuk compliance teknologi ini yang pertama kita membangun secara detail itu apa yang diperlukan untuk memenuhi compliance tersebut. Apa bisa berbasis komputer, berbasis teknologi tadi, ya. Apakah dengan berbasis teknologi itu tadi dengan terrecordnya database sehingga kita bisa recall setiap saat untuk melihat historinya, itu akan membantu proses pengambilan keputusan untuk tindakan perbaikan secara cepat. Atau itu malah menyulitkan. Nah, ketika misalnya menyulitkan, kenapa itu terjadi? Apa yang bisa diperbaiki dari hal tersebut? Yang kedua, mengidentifikasi dan juga hal-hal kritis apa agar ketaatan terhadap peraturan tersebut dapat terpenuhi. Jadi diidentifikasi. Jadi untuk misalnya menggunakan teknologi tentu ada requirement ya, harus jelas prosesnya. Sehingga nanti teknologi itu benar-benar tercustomize sehingga dapat bermanfaat secara maksimal. Artinya cost benefit analysisnya jalan. Jangan hanya misalnya kita membeli teknologi tapi pemanfaatan dari teknologi tersebut minim sehingga sudah keluar biaya tapi manfaatnya kecil karena tadi business requirements-nya ya tidak teridentifikasi dengan baik, compliance requirements-nya juga tidak teridentifikasi dengan baik. Nah, itu menjadi masalah, artinya membuang biaya secara sia-sia yang tadinya bisa kita investasikan di bidang yang lainnya. Yang ketiga, melakukan penilaian untuk teknologi platformnya dan infrastruktur yang ada dalam perusahaan, apakah mendukung untuk menjalankan compliance teknologi ini. Yang keempat, itu mencari dan melakukan utilisasi untuk otomasi yang ada, sehingga memungkinkan untuk melakukan proses penilaian risiko, melakukan pengujian, melakukan pelaporan, dan mengungkapkan isu-isu yang terjadi di dalam perusahaan sehingga semuanya tercatat ya, mulai dari proses perencanaan, proses penilaian risiko, proses pengujian, proses pelaporan, dan isu-isu yang ada itu tercatat di dalam database software tersebut ya, karena kita tadi menggunakan compliance technology sehingga tadi kita bisa recall ya historinya gitu. Nah, ini bahkan sistem tracing seperti ini itu menjadi hal yang positif untuk kedepannya, karena kalau kita menggunakan sistem manual apa dampaknya? Ya tentunya dengan sistem manual tidak akan memberikan kecepatan yang tinggi untuk merecall tadi history, sehingga nanti akan memperlambat proses pengambilan keputusan yang pada akhirnya juga akan memperlambat implementasi ketaatan yang berlaku dalam perusahaan. Dan yang pada tahap terakhir yaitu pada tahap kita berinteraksi dengan aturan dan melakukan koordinasi, di mana yang pertama kita melakukan maintain dengan gambaran umum perusahaan dan proses aktivitas pengujian serta temuan-temuan yang ada. Itu kita melakukan koordinasi bagaimana proses perbaikannya ke depan. Yang kedua, menentukan komunikasi dengan pemerintah. Misalnya ada aturan-aturan pemerintah yang harus dipenuhi tadi ya, misalnya mengenai undang-undang ketenagakerjaan, itu tentunya kan ada sistem pelaporan secara reguler sehingga pemerintah juga bisa melakukan evaluasi, dan dalam sistem pelaporan tersebut tentunya ada proses pengendalian di awal. Pengendalian di awal artinya apa? Perusahaan melakukan proses pengawasan, misalnya terhadap aturan pekerjaan untuk pekerja waktu tertentu. Itu tentunya akan dilaporkan siapa yang masuk ke dalam perusahaan tersebut, berapa lama kontraknya yang terjadi, bagaimana kinerja orang tersebut, berapa yang keluar, berapa lagi yang direkrut baru, dan sebagainya. Artinya itu komunikasi terhadap pembuatan aturan, sehingga secara pelaporan itu sudah jelas. Dan yang kedua,
perusahaan juga melakukan respon, ya tadi dengan melaporkan terhadap pemerintah untuk memenuhi aturan-aturan yang ada. Yang ketiga yaitu membangun satu proses standar untuk menerima dan merespon hal-hal yang harus dipenuhi dari aturan tersebut. Ya. Sehingga tadi standar prosesnya kan tadi ada SOP ya. Nah, SOP itu menjadi dasar yang bisa berubah menyesuaikan terhadap peraturan dan tadi kita nilai lalu diimprove lagi ke depannya gitu. Sehingga aturan tersebut tetap terpenuhi dengan baik. Yang ketiga, yang terakhir yaitu mengidentifikasi hal-hal kritis terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, untuk tadi melakukan diskusi peraturan-peraturan yang ada. Tentunya dengan adanya aturan, biasanya top manajemen dengan manajemen lini tengah itu biasa mereka berdiskusi sebelum menciptakan standar operating procedure untuk diterapkan ya. Gimana proses perencanaannya terhadap aturan-aturan yang ada, lalu bagaimana dituliskan dalam SOP, lalu bagaimana proses pelaksanaannya, bagaimana proses pengawasannya. Sehingga melalui cycle-cycle ini, yaitu ada 8 cycle, itu akan proses pemenuhan ketaatan terhadap aturannya itu dengan baik. Oke, kita bahas mengenai aturan IPMG, yaitu International Pharmaceutical Manufacturing Group, di mana di sini merupakan kumpulan-kumpulan dari perusahaan farmasi dengan status PMA, penanaman modal asing, untuk melakukan promosi penjualan produknya kepada institusi kesehatan maupun professional healthcare. Itu secara beretika. Nah, institusi kesehatan itu apa saja? Terutama adalah rumah sakit. Sedangkan health professional healthcare itu dokter, apoteker, dan perawat. Kenapa sih perusahaan-perusahaan farmasi harus melakukan penjualan produknya secara beretika? Karena penjualan produk farmasi ini kepada institusi atau professional healthcare tersebut tentunya harus didasarkan kepada penjualan produk yang benar-benar terkait dengan diagnosa pasien untuk pelayanan pasien, bukan untuk tujuan yang lain. Nah, untuk produk farmasi itu dibagi menjadi dua, ada produk farmasi berlogo dan produk generik. Nah, produk farmasi berlogo itu adalah produk farmasi yang dijual melalui resep dokter. Produk generik ataupun over the counter itu adalah produk yang dijual secara bebas. Aturan IPMG ini itu mencakup produk farmasi berlogo yang dijual melalui resep dokter, tidak dijual secara bebas. Kenapa aturan IPMG ini terbentuk? Yaitu tujuannya adalah agar persaingan antara perusahaan farmasi yang satu dengan perusahaan farmasi yang lain, begitu pula institusi kesehatan dan juga health professional healthcare itu dilakukan secara sehat. Tidak saling rebutan, tidak saling mempunyai kepentingan ini itu. Walaupun memang masing-masing ada kepentingannya, tapi diarahkan kepada tujuan yang sehat. Tidak tujuan saling menjegal, mencari keuntungan semata dan sebagainya. Nah, aturan IPMG itu setiap saat mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dan selalu mengalami update. Tujuannya adalah untuk disempurnakan. Ini bisa diakses di IPMG online, nanti bisa dilihat aturan-aturannya, baik aturan yang saat ini maupun aturan yang sebelumnya. Nah, di dalam kode etik IPMG ini misalnya yang pertama terkait dengan sponsorship atau education. Nah, sponsorship ini diberikan kepada health professional healthcare
untuk mengikuti kegiatan ilmiah di bidang spesialisasi yang terkait. Misalnya dokter spesialis jantung akan diberikan edukasi atau sponsorship untuk mengikuti kegiatan ilmiah di bidang jantung. Penyakit kulit dan kelamin ya tentunya akan sesuai dengan bidang tersebut. Jadi tidak diperkenankan memberikan sponsorship atau edukasi di luar bidang medis. Atau misalnya diberikan jalan-jalan ke dokter untuk ke luar negeri yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan medis atau kegiatan acara ilmiah, maka itu juga dilarang. Nah, kegiatan sponsorship dan education ini itu mencakup transportasi berupa tiket pesawat, lalu akomodasi berupa penginapan, dan juga makan dan minum dokter selama mengikuti acara kegiatan ilmiah tersebut. Dasarnya adalah kegiatan ilmiah. Sehingga pada maksimum H-1 itu diberikan sponsorship untuk berangkat ke arah acara ilmiah agar tidak mengalami keterlambatan untuk jarak acara ilmiah yang jauh, atau pada hari H untuk acara ilmiah yang dapat dijangkau. Acara ilmiah bisa dilakukan di dalam negeri ataupun di luar negeri. Yang kedua, acara entertain. Perusahaan farmasi biasa memberikan entertain ke HCP. Dalam entertain tersebut harus ada dasar acara ilmiahnya. Dan dibatasi secara value itu maksimum 500.000. Tidak bisa diberikan misalnya lebih dari 500.000. Karena dianggap oleh asosiasi dari hasil berdiskusi antar perusahaan farmasi untuk nilai yang wajar entertain, sekali entertain itu adalah 500.000 per orang. Yang ketiga, ketika HCP menjadi speaker atau moderator, maka itu juga dibatasi. Untuk speaker fee atau moderator fee-nya maksimum 6 juta per sesi atau 12 juta per hari. Kecuali tentukan tarif khusus, tarif resmi dari institusi kesehatan terkait dengan HCP tersebut. Yang keempat yaitu di rumah sakit biasa ada biaya institusi atau listing fee. Ini pun juga harus formal atau resmi tarifnya. Di mana misalnya ada sewa ruangan untuk acara kegiatan ilmiah, itu ada tarif-tarif yang harus ditetapkan oleh institusi kesehatan. Tidak bisa tidak resmi. Selanjutnya ada pemberian donasi atau gift. Donasi atau gift ini juga harus diberikan terkait dengan kegiatan medis atau alat-alat kedokteran. Misalnya jurnal ilmiah, terus buku-buku kedokteran, stetoskop, timbangan badan, dan lain sebagainya. Itu memang dapat diberikan oleh perusahaan farmasi kepada institusi kesehatan ataupun health professional healthcare. Nah, dalam memberikan tadi sponsorship, education, entertain, speaker atau moderator fee, institution, listing fee, dan donation atau gift ini itu harus ada dasarnya tadi, harus ada buktinya, ya. Caranya gimana? Pada saat awal ingin mengajukan proses terkait dengan kode etik IPMG ini, transaksi yang terkait dengan kegiatan promosi produk, maka bagian sales marketing akan mengajukan dokumen terkait. Misalnya dokumen acara ilmiah diselenggarakan di tempat A selama dari tanggal ini ke tanggal itu dengan biaya sekian. Dan orang yang diajukan itu sekian orang. Kenapa diajukan? Ada dasarnya, misalnya terkait dengan promosi produk perusahaan farmasi ini. Lalu disetujui oleh atasan, bisa manajer sampai direktur dari sales marketing, sebelum transaksi tersebut diajukan ke finance. Finance akan melakukan proses review, apakah memang dokumennya sudah lengkap, memenuhi standar kode etik IPMG,
Bila iya akan diproses lebih lanjut, bila tidak akan ditolak. Tentunya didukung tadi ya. Misalnya acara entertain juga ada pengajuannya, nama dokter siapa, berapa estimasi biayanya, berapa orang yang terlibat. Kalau speaker fee juga demikian, acaranya di mana, speakernya siapa, tarifnya berapa. Untuk donation atau gift juga barangnya apa, jumlahnya berapa, diberikan ke siapa, seperti itu. Nah, artinya terdapat tindakan preventif yang dilakukan oleh tadi review dari manajer atau director sales marketing untuk pengajuan promosi produk farmasi ini. Nah, dari situ lalu review kedua dilakukan oleh bagian finance sebelum transaksi dieksekusi. Jadi seharusnya di dua tahap level filter ini itu ada preventif. Tahap yang terakhir adalah tahap deteksi, yaitu internal auditor melakukan uji dokumen atau melakukan proses pemeriksaan terhadap transaksi-transaksi yang terkait dengan kegiatan kode etik IPMG ini. Nah, ini sudah post ya, transaksinya sudah terjadi, tetap dilakukan filter, yaitu berupa melakukan proses audit. Tujuannya adalah untuk melakukan proses pengawasan, menilai kembali kegiatan-kegiatan tersebut, apakah terdapat hal yang masih perlu diperbaiki atau ketidaktaatan yang timbul. Nah, dalam proses audit tersebut tentunya dikumpulkan tadi bukti-bukti dokumen, melalui uji dokumen, melalui interview, melalui observasi, melalui konfirmasi dan sebagainya. Lalu bukti-bukti atau finding tersebut dilaporkan, dilakukan diskusi dan rekomendasi perbaikan, dan dilakukan perbaikan dan follow up untuk tahap selanjutnya. Tujuannya tentunya adalah untuk melakukan proses perbaikan bila memang masih ada ketidaktaatan dalam implementasi standar kode etik IPMG ini. Sehingga kedepannya bahwa dengan adanya review secara rutin ini, maka diharapkan implementasi kode etik IPMG ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan bila belum berjalan, maka akan diulangi lagi prosesnya, yaitu melalui proses sosialisasi, pembentukan culture, training, lalu dilakukan proses review lagi, dilakukan proses improvement, dan seterusnya, sampai itu dapat berjalan dengan baik. Oke, terima kasih.